Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin bolu kukus super gampang banget. Kita campur semua bahan lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin super enak, lembut, empuk, nggak seret dimakan. Bolu ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur, saya pakai ukuran sedang, pastikan telur yang kita gunakan masih segar ya. Lanjut masukkan 2/3 gelas belimbing, batasnya seperti ini atau 150 gram gula pasir. Masukkan 1 sendok teh, SP saya pakai merek kupu-kupu ya. Masukkan juga 1 bungkus susu kental manis atau 40 gram. Biar wangi, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, masukkan 1/4 sendok teh garam halus, kemudian adonannya kita mixer. Pertama saya kocok dulu di kecepatan rendah. Setelah bahannya ini sudah tercampur rata seperti ini, barulah kita tambah lagi dengan kecepatan paling tinggi. Pastikan adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak. Di tahap ini untuk lamanya pengocokan adonan hingga mengembang disesuaikan mixer masing-masing ya. Biasanya beda mixer, beda juga untuk lamanya pengocokan adonan hingga mengembang. Setelah kurang lebih 7 menit, saya kocok adonan dengan kecepatan paling rendah. Pastikan adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak seperti ini. Oke, ini udah cukup ya, matikan mixernya. Selanjutnya masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung terigu untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung terigu, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 1 bungkus atau 65 ml santan kental instan. Selain menggunakan santan ini, teman-teman boleh juga gunakan santan segar ya. Lanjut masukkan 2/3 gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 140 ml minyak goreng. Selanjutnya untuk mencampur semua bahannya ini saya kocok lagi dengan mixer di kecepatan paling rendah aja. Nah, selain menggunakan mixer, teman-teman boleh mencampur bahannya ini menggunakan spatula ataupun whisker ya. Setelah adonan tercampur seperti ini, matikan mixernya. Kemudian saya lanjut lagi ya mengaduknya dengan spatula. Pastikan semua bahannya ini benar-benar tercampur rata, nggak ada endapan minyak di bagian dasarnya. Untuk tekstur adonan memang kental seperti ini ya. Selanjutnya adonan siap kita bagi. Di sini adonannya sudah saya bagi 5 sama rata. Untuk adonan yang pertama kita masukkan warna merah secukupnya aja. Di adonan kedua kita masukkan kuning tua secukupnya. Di adonan ketiga kita masukkan hijau muda secukupnya. Di adonan keempat kita masukkan warna biru secukupnya. Di adonan terakhir kita masukkan warna ungu ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan kuning, merah, hijau, biru, ungu tercampur rata ya. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera aja. Sekali lagi teman-teman, untuk adonannya ini kita bagi sama rata biar hasilnya sama. Teman-teman boleh timbang ya. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di tahap ini teman-teman sudah boleh panaskan kukusan supaya nanti setelah adonan udah ready seperti ini langsung aja kita kukus. Lanjut teman-teman, kita siapkan cetakan. Oles cetakan di sini saya gunakan Carlo. Teman-teman boleh ganti dengan minyak goreng ya. Kita oles tipis-tipis aja hingga rata. Untuk cetakan yang saya gunakan cetakan puding diameter 20 cm. Setelah dioles rata, adonan yang pertama kita kukus warna merah ya. Kita masukkan semua adonan lapis merahnya. Setelah adonan merahnya udah kita masukkan ke cetakan, lalu kita ratakan menggunakan spatula. Terakhir sebelum dikukus kita hentakkan dulu beberapa kali biar udara yang terperangkapnya keluar ya, lalu kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Sekarang kita kukus adonan lapis merah yang pertama dan seterusnya kita kukus selama 7 menit ya.
Untuk apinya saya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan kuenya tidak bergelombang. Setelah 7 menit lapis merahnya udah set. Sekarang kita masukkan adonan lapis kedua warna kuning, juga kita masukkan semua adonan. Kemudian kita ratakan kembali adonannya hingga ke pinggir cetakan. Jika udah, lanjut kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit saya kukus, lapis kuningnya udah set. Sekarang kita masukkan adonan lapis hijau, kita masukkan semua ke dalam cetakan. Lanjut kita ratakan kembali, kemudian kita kukus selama 7 menit ya. Oh ya teman-teman, kalau gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya kukusan dilapisin dengan serbet biar uapnya nggak menetes di atas adonannya ya. Setelah 7 menit lapis hijaunya udah set. Sekarang kita masukkan adonan lapis biru. Setelah diratakan, lanjut kita kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit lapis birunya udah set. Sekarang kita masukkan adonan lapis yang terakhir warna ungu, juga kita masukkan semua ke dalam cetakan. Lanjut kita ratakan adonan ungunya hingga ke pinggir cetakan. Kemudian untuk adonan yang terakhir ini teman-teman, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 15 menit ya. Setelah 15 menit saya kukus, rainbow cake-nya udah matang. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang selama kurang lebih 5 menit hingga agak hangat ya. Setelah bulu kukusnya hangat, lalu kita keluarkan dari cetakan. Untuk cetakannya kalau kita oles rata nggak akan lengket sama sekali ya teman-teman. Dan untuk hasilnya Masya Allah cantik banget. Selanjutnya bolunya kita potong ya. Untuk besar potongannya sesuai selera aja. Nah di tahap ini gimana nih teman-teman? Mudah banget kan bikin cemilan yang satu ini. Dijamin deh kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan berhasil. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah dipotong, sekarang saya mau cobain dulu. Kita lihat bagian dalamnya ya teman-teman. Tuh kelihatan perlapisnya cantik banget, menarik ya kalau bikin buat jualan. Untuk tekstur bolunya ini lembut, empuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, nggak seret dimakan, mantep banget, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.